sahabat lintas generasi, selamat datang di podcast perdana Bogor Gelis. Sebuah ruang dialog lintas generasi yang kami hadirkan untuk menjembatani perbedaan sekaligus merayakan keberagaman cara pandang dari setiap generasi. Di sini kita akan berbincang hangat seputar topik-topik ringan dalam kehidupan sehari-hari, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Mulai dari generasi baby boomers, generasi milenial, generasi X, generasi Z, generasi Z, generasi Alpha. Untuk episode perdana ini kita akan membahas hal-hal yang menjadi kunci dari setiap hubungan manusia, yaitu apa? Komunikasi. Mari kita simak bersama karena melalui dialog lintas generasi inilah kita bisa saling memahami, menghargai, dan tentu saja belajar dari satu sama lain. Hari ini sudah hadir bersama kita para narasumber, lengkap mewakili semua generasi. Kenalan dulu yuk. Ada yang mau kenal nggak? Di sini ada yang mewakili generasi baby boomers. Ada yang tahu nggak baby boomers umurnya dari tahun berapa sampai tahun berapa? Di sini ya, baby boomers ya. Di sini ada Tante Dewi Panji. Jadi, hai Tante Dewi Panji. Setelah Tante Dewi Panji, generasi X. Generasi X ini siapa ya? Oh, saya. Saya. Setelah generasi X, ada yang tahu generasi apa? Milenial atau generasi Y. Kita kehadiran Bapak Wakil Wali Kota yaitu Bapak Jenal Mutakin. Setelah generasi Y atau generasi milenial, di bawah itu apa? Generasi Gen Z, yaitu setelah generasi Z, di sini ada Sandrika. Di sini Sandrika mewakili generasi Alpha. Sebelum kita masuk ke materi yang harus kita bahas, di sini kita coba berkenalan juga ya. Tante Dewi Panji, Bapak Wakil Wali Kota Pak Jenal Mutakin, Kang Nurdin, sama Sandrika. Di sini pertama kali kita mau tahu tentang Tante Dewi Panji. Aktivitasnya apa, Tante? Aduh, apa ya? Mungkin berkomunikasi dengan teman-teman seusia ya. Karena dulu saya pernah tahun kapan itu 70-an sempat menjadi jurnalis. Oh, wow. Tepuk tangan dulu. Berarti Tante kata-katanya atau komunikasi bagus banget nih Tante pasti ya, perbendaharaan katanya ya. Begini belum tentu juga, siapa tahu banyak yang hilang memori kan, mudah-mudahan tidak. Jadi sekarang supaya tidak hilang memori itu tentunya harus banyak berkomunikasi. Betul. Kemudian juga melampiaskan hobi menulis dahulu, membuat beberapa buku. Ya, jadi untuk menyemangati anak-anak, apa ya tadi ada Alpha, ada X, Gen Y sama Gen supaya juga bahwa usia baby boomer tuh masih berkarya, gitu ya, masih berkarya, masih menulis buku, untuk menjadi dorongan ya pada mereka semua agar kita walaupun kami ini walaupun usia katanya sudah usia lansia, tidak boleh bilang lansia ya, jadi harus usia berkarisma, ya. Jadi usia senior yang berkarisma. Jadi tidak boleh kita lembek, tidak boleh keloyo dan sebagainya itu. Oke, terima kasih Tante. Jadi kalau Pak Wakil kegiatan sibuk sekali pasti ya, Pak Wakil ya, kita udah tahu lah segala pelosok Pak Wakil ada ya, pelosok Bogor. Di keluarga Pak, misalnya tuh Bapak kan sebagai milenial, istri Bu Novi milenial juga ya, milenial sama milenial nih ngomong sama anak-anak generasi A berarti ya Pak ya. Gimana tuh ngadepinnya Pak? Kita harus lebih menggali dulu apa yang mereka inginkan atau masalah apa yang sedang mereka hadapi. Memang transisi dari milenial ke Z itu ada selisih perbedaan ya antara komunikasi langsung dengan digitalisasi. Jadi sesekali
di permasalahan tertentu kita memanfaatkan digital itu penting. Karena Gen Z dan Alpha itu lebih ingin komunikasi yang singkat, cepat, dan mudah dilakukan. Tetapi pada suatu permasalahan tertentu yang cukup strategis, kita harus ngajak ngobrol anak. Dan tidak harus di rumah. Diajak main dulu ke taman, kolam renang. Di situ maka mereka kasih jajan dulu kasih ya, Pak. iya, jajannya. Jadi harus ada teknik yang membuat si anak ini merasa nyaman dulu. Merasa dia cair dulu chemistry-nya dengan orang tua. Karena ini saya bisa disimpulkan bahwa terkadang kedekatan anak dengan temannya itu jauh lebih dekat dibanding anak dengan orang tua. Nah, maka faktor orang tua ini harus memiliki kemampuan dan teknik serta bersudut pandang komunikasi dua arah. Seolah-olah saya masih kecil nih, saya harus berpikir seperti itu teh. Jadi seolah-olah saya masih anak-anak, saya harus ngobrol dengan anak saya. Nah, bagaimana cara komunikasi yang baik? Jadi pemanfaatan digital dan komunikasi langsung saya rasa di usia saya dan anak saya di Z ini tetap harus dilakukan teh. Iya. Kalau Kang Nurdin gimana coba? Oke Bu, kalau dari saya sendiri Kegiatannya apa? siap. Kalau dari saya sendiri karena memang masa remaja Bu ya, sedang transisi ke masa dewasa, lagi gencar-gencarnya produktif nih Bu ya. Pokoknya kalau teman-teman ngajak, hayu gaskeun ya gitu. Semangat ya. Semangat terus Bu gitu sih. Oke. Sekarang Gen E. Aku itu kan baru banget naik kelas 7 ya, kelas 1 SMP, jadi harus banyak-banyak sosialisasi juga sama suasana di sana. Terus belajar juga pastinya, sekolah Nyanyi. prioritas. Nyanyi kan? Terus aku juga suka berbagi pengalaman, suka bukan menginspirasi, suka memotivasi teman-teman aku. Biasanya aku itu suka nyanyi, suka presenter juga, aku suka nge-MC di kegiatan-kegiatan gitu. Oh iya, aku juga masih suka ada kegiatan-kegiatan acting kayak syuting dan lain-lain gitu sih. Thank you. Yati sendiri bagaimana ini? Kalau aku, saya kegiatannya ya begitulah Tante, seperti yang Tante tahu ya. Selain itu juga karena anak-anak saya udah mencar-mencar, jadi kita terpaksa berkomunikasi itu dengan WA, dengan video call seperti itu, dengan segala macam itu ya. Sedih sih sebetulnya ya, tapi lebih enak Pak Wakil ya gitu ya, masih bisa touching ya Pak ya. Masih bisa touching sama anak-anak, bisa face to face gitu kan. Kita face to face-nya melalui video call gitu. Karena mungkin anak-anak saya juga udah sibuk sendiri, punya kehidupan sendiri. Saya sama Bapak juga tinggal berdua akhirnya gitu kan. Jadi ya seperti inilah. Ada rencana bikin nggak buat lagi? Nggak apa-apa kali dalam podcast biar cair. Sekarang sebelumnya kita kan, saya manggil Tante nih, ke Tante Dewi Panji, ke Pak Wakil kan Kakang. Nah nggak mungkin kan generasi Kang Nurdin sama Sandrika manggilnya ke sini Tante, ke sini apa itu. Nah sekarang enaknya gimana nih kita nih? Mau dipanggil apa? Nina, karena Nina. semua cucu di kota Bogor ini sebagian manggil Nina. Halo. Kalau Bapak Wakil? Opa. Karena milenial mungkin Akang aja lah. Ada. Ya, Kak Kesuma. Kalau saya apa ya? Teteh. Kalau AA kali Bu. ya. Anurdin. Neng. Dede. Dede. Nah, bicara komunikasi adalah hal yang sangat menarik. Yuk kita ngobrol. Apa sih yang paling sering buat salah paham antar generasi? Mungkin kalau menurut Nina ya, apalagi mungkin dianggap sekarang ini di antara semua dan di rumah pun paling sepuh ya. Kebetulan di rumah juga saya sudah ada berbagai generasi, anak, cucu kan ya. Itu sudah berbagai generasi. Jadi kalau kita tidak memahami mereka, tentu akan terjadi salah paham. Jadi betul, dikatakan Kang Jenal tadi bahwa harus sering ada komunikasi, harus ada sering kontak. Kita harus memposisikan juga pada hobi-hobi mereka. Kalau dulu ya zaman dulu sekali waktu zaman saya masih ini kan, kalau orang tua bicara mana boleh kita memotong dan segala macam kan. Kita harus siap, iya, mangga kan. Sekarang Pun udah seneng ya. iya, sekarang tidak mungkin seperti itu.
Jadi kita harus juga memahami mereka, tidak egois dan tidak mau menang sendiri sebagai nenek, sebagai mertua. Kan saya sudah jadi nenek, jadi mertua kan. Jadi harus memahami apa yang mereka kemukakan. Tidak boleh, pokoknya menurut Nina, begini ya tidak boleh. Iya. Jadi kalau perlu misalnya harus mendalami masalah digital dan segala macam. Kalau perlu belajar, dan cucu suka komentar begini, kok Nina tahu sih? Kok Nina tahu kondisi sekarang? Nah, berarti mereka tidak menyangka bahwa kok Nina tahu. Nah, kita harus banyak belajar dan memahami mereka. Tidak boleh egois. Nah, kebetulan saya dan putra saya itu usianya berarti Raihan tuh dengan saya kurang lebih di 16 tahun jarak ya. Tapi dari sisi postur tubuh kita sama. Dan hobi sama juga. Wah. Ini ya, jadi sehingga sesekali saya ajak untuk Apa tuh, Pak? hobinya apa ya? Main motor. Ya. Jadi sesekali touring berarti, Pak, ya? suka touring. Suka Dan touring. kemarin anak saya ikut ajak touring. Nah, ketika di perjalanan sampai di suatu tujuan, ini cara yang pas buat saya untuk ngobrol sama anak saya sambil ngobrol gitu kan. Quality time. Termasuk memaksakan kehendak mencari dunia pendidikan. Itu pun nggak boleh sebetulnya orang tua. Kamu harus di sini, kamu harus di sini. Biar mereka memilih. Biar mereka mencari apa yang menurut mereka nyaman, apa yang menurut mereka sesuai dengan keinginan. Walaupun alasannya karena banyak teman, nggak apa-apa. Yang penting dia mau sekolah, belajar, berinteraksi. Sehingga setelah itu baru komunikasi-komunikasi yang lain bisa lebih cair. Jadi saya sepakat sama Nina, jangan memaksakan kehendak. Usia baby apa tadi? Baby boomer. X Iya, dan milenial. Komunikasi terhadap tingkat bawah. Pun ke tingkat atas. Tadi kita harus memposisikan diri bagaimana kalau kita itu adalah dia. Iya. Sehingga itu baru bisa nyambung tadi. Iya. Gitu Kang ya. Nurdin gimana Komunikasi pandangannya? Tapi punten Pak Ya. Misalkan Akang. siap ya. Bapak bawa. Akang. Ya. Kalau misalkan nih Jadi bingung ya. ya, jadi bingung ya. Kan kalau santri kan manggilnya masa Akang juga. Opa itu ya. Opa kan. Apa? Iya, Opa. Oke. Oke, lanjut. Gimana? Ya, Nina tadi pendapatnya juga soal luar biasa Pak ya. Tapi kebanyakan dari orang tua kita nih Pak berbeda pendapatnya gitu Pak. Oke. Nggak sesuai yang sudah diomongi yang tadi gitu yang sudah faktanya, diomongkan ya. faktanya. Boleh Bahkan dipanggil orang tua sini. Ya, coba menghadap. kadang banyak orang tua yang di Indonesia khususnya di Kota Bogor sendiri pun mereka belum bisa merasakan peran sebagai kita, sebagai Gen Z tentunya Pak ya. Betul. Jadi mereka lebih tetap kepada generasi mereka nih Kekeh, bahwa ya. yang diajarkan di dahulu itu seperti ini loh. Jadi kita harus tetap ikut sih kepada generasi Betul. mereka. Nah, itu maksudnya. itu sih Pak. Ini kendala. Iya. Kendala betul. Kita panggil nanti orang tua. Kebetulan mungkin kita punya orang tua yang seperti kayak baby boomers yang kayak Tante Dewi ini, Nina ya, yang bijaksana. Tapi ada juga baby boomers atau mungkin di generasi yang sebelum baby boomers itu juga ya, mungkin kita bisa ambil di sini mungkin ya. Apa yang orang tua kita itu sampaikan itu misalnya kurang baik, bisa kita hilangkan, ambil yang baiknya. Ya, Seperti itu setuju, ya, setuju, Kang ya. Gitu ya Nina ya. Iya. Kalau dari adik, itu biasanya yang miskomunikasi antar generasi itu biasanya cara bicara sih. Cara bicara, karena menurut aku tuh kan beda-beda ya cara bicaranya ya. Kalau Gen Alpha itu biasanya cenderung lebih suka bercanda tapi sensitif. Ya. Kalau baperan, lebih sensitif gitu. Kalau Gen Z sih setahu aku suka banget bercanda ya. Karena tuh kayak di situasi serius itu kayak masih bisa bercanda gitu kan. Iya. Kalau misalkan generasi zilenial Bu ya, lebih dikenal dengan generasi strawberry. Strawberry itu manis sebetulnya Bu dilihat nih ya, tapi ketika memang digigit asam Bu. Nah, jadi seperti itulah Gen Z. Ketika memang dilihat nih, wah ternyata dia mungkin anaknya baik, anaknya seperti ini. Tapi ketika kita sudah kenal lebih dalam, ternyata wah tidak seperti yang kita pikirkan gitu. Di luar ekspektasi Iya, ya. di luar ekspektasi. Strawberry itu maksudnya bentuknya kokoh kayak strawberry cantik bagus gitu ya, tapi dalamnya lembek bukan Lembek. gitu ya. Oh iya. Saya pengen cerita dulu boleh Teh ya? Ih nggak boleh. Pamit. Waktu. Boleh Enggak. dong. Jadi biar semua bahwa komunikasi memang satu modal penting ya dalam kehidupan. Adik Sandrika, Sandrika. Aa Nurdin mungkin belum tahu
Opa Jenal ini ya. Akang Jenal ini dulu adalah seorang satpam security. Masuk di dunia politik kan harus ngomong ke semua orang, harus ngomong ke orang banyak. Iya kan. Sementara Iya. yang tua, yang muda harus bisa memahami. Nah, sementara waktu saya masih jadi satpam kan belum pernah. Umur berapa itu, Kang? 20 tahun. 10 tahun, wow. Masih muda. Waktu itu ya. Waktu itu ya. Sekarang Jadi juga. tantangannya waktu itu adalah Nina, saya dari satpam tiba-tiba harus menjadi seorang politik dan maju sebagai caleg. Kan harus ngomong ke konstituen, ke warga. Iya, iya. Gak punya pengalaman. Satpam kan biasanya ngomongnya sama bos doang. Pak dipayungin Pak, Iya. di-seterin Pak mobilnya Pak. Nah sementara pas masuk politik harus ngomong ke orang banyak, 50 orang gitu kan. Nah di situ tantangan seorang Jenal Mutakin memulai transisi kehidupannya gitu kan. Tapi ketika kita punya itikat dan niat kuat untuk bisa, maka ada proses pembelajaran yang timbul otodidak. Jadi kemampuan berkomunikasi itu ternyata tidak hanya belajar materi, tapi kebiasaan, keseharian, sering sosialisasi dengan sendirinya akan terbentuk. Saya lihat Sandrika ya, adik Sandrika dari awal artikulasi kalimatnya ini bagus banget. Pencarian kalimat-kalimatnya ini kalimat-kalimat jatah saya loh, milenial loh tadi. Serius. Tapi di usia yang sekarang beliau mampu memahami berbagai narasi yang itu di zaman saya sebetulnya. Nah termasuk Anurdin yang hari ini masih SMA, Sandrika SMP. Ini pas lah podcast ini ya mengundang berbagai generasi. Jadi kalau saya berpesan bahwa cara komunikasi yang baik adalah pertama saling memahami dulu. Saling mendengarkan Kang. Yang kedua sering mendengarkan, lebih banyak mendengarkan. Nah misalkan saya ngobrol sama Anurdin, sama Nina, sama Sandrika, sama Teh Yanti, kita lebih ingin pasif dulu aja deh, biar komunikasinya dua arah dan nyambung gitu. Jadi lebih baik mendengarkan dulu, memahami oh dia tuh arahnya ke sini. Yang dia omongin tuh diharapkan dimengerti oleh saya, maka kita coba identifikasi dulu apa maksud Anurdin, apa maksud Nina, dan apa maksud Teh Yanti setelah Sandrika. Setelah itu baru kita jawab balik. Jadi teknik seperti itu yang paling sederhana adalah dengarkan dulu. Jangan kita menguasai audien, tapi kita nggak tahu tekniknya, ngomongnya cepat, kata-katanya nggak beraturan, ini akan menjadi sia-sia. Waktu yang terbuang dengan kita bicara banyak, tapi audien nggak paham. Jadi intinya lebih banyak mendengar, memahami, dan mencoba kita di posisi dia. Tadi Teh, saya posisi Sandrika, terlalu jauh ya? Posisi Anurdin. Cukup sih, ubahnya udah ada nih. Bisa. Lebih banyak mendengarkan, saling memahami, dan mencoba kita ada di posisi. Nah sekarang Teh Yanti gimana cara komunikasi ke usia milenial, baby boomers ya? Gen Tentu sama Gen Z ya. ada teknik tersendiri. Iya. Saya juga sama mungkin sama Kang Jenal ya, pengalamannya ya. Dulu saya sebelum mendampingi Bapak Wakil dan akhirnya mendampingi Bapak Oli. gitu ya. Saya harus banyak belajar gitu kan, memperkaya literasi ya, gitu kan. Saya melihat orang-orang yang sudah yang mempunyai pengalaman yang menjadi saya gitu kan. Itu inspirasi. Ya. Buat saya inspirasi itu ya. Tapi tidak perlu saya tuh harus menjadi orang. Betul. Itu cukup inspirasi ya. Nah kebetulan karena saya juga di sini sebagai seorang ibu gitu kan, saya lebih luas gitu ya untuk berinteraksi dengan berbagai macam generasi kebetulan. Nah kebetulan juga saya bisa masuk ke generasinya Sandrika waktu Sandrika itu masih SD malah. Itu saya sama Sandrika punya ada suatu program yang kami bawakan sama yaitu Serbu Katik ya. Sandrika bisa kalau saya misalnya ngeblank, dia bisa tuh untuk membantu saya untuk ini. Kalau generasi boomer, bagaimana komunikasi ideal versi generasi boomer? Ini kebetulan cerita sedikit ya. Suami kan pernah menjadi pucuk pimpinan lah di institusinya ya. Jadi otomatis saya pada waktu itu juga harus sebagai orang nomor 1 di institusi ya, sebagai Kapolres, sebagai Kapolda ya. Nah itu kemudian selesai kan. Nah yang harus kita
pikirkan dan harus kita pegang, terutama kepada teman-teman sejawat ya, bahwa hilangkan post power syndrome itu tadi. Karena rata-rata kebanyakan mereka masih melekat ya, masih melekat bahwa dulu pernah jadi ini, dulu pernah jadi ini ya, dan itu sudah harus hilang. Iya. Nah, Coba Sandrika tahu nggak post power syndrome apa? Enggak tahu. Enggak ya. Nah itu boleh nanya. Post power syndrome apa sih Nina? post power syndrome itu adalah seseorang yang pernah menjadi seseorang, begitu dia selesai masanya, dia tetap merasakan dirinya menjadi seseorang tersebut. Jadi dulu kepengen Nina dihormati, itu istri seorang Wakapol, Kapolri ya. Wakapolda, terakhir Wakapolri. Wakapolri ya. Jadi Ya. setelah Selesai. suaminya Nina itu selesai, Ya. nah itu post power syndrome itu orang itu tidak bisa melepaskan jabatan gitu loh. itu, jadi masih merasa. Ya, masih kepengen dihormati, masih kepengen dihargai, masih kepengen nomor satukan, itu sudah harus hilang semua itu, harus hilang. Nah, kaitannya dengan para komunitas ya, dengan sahabat-sahabat sekitar kita tentunya seperti itu. Tidak boleh kita baper itu, tidak boleh. Iya. Kadang-kadang kan kita kepengen menang sendiri, Pengen kalau dihormati. kalau diskusi begitu Iya, ada iya. kata-kata yang menyinggung, baper, marah gitu ya. Kalau misalnya ada pertemuan-pertemuan tidak dinomorsatukan, tidak didudukan di tempat yang sebenarnya, penuh. Nah, jadi marilah saya jadi mengajak juga ya pada teman-teman sejawat ya untuk sudahlah lepaskan. Lalu buatlah kita menjadi orang yang berperan, berkarya. Ini saya mau tanya dulu boleh? Nah, dalam acara misalkan saya tidak disapa yang terhormat Pak Jenal, nah itu pernah terlewat. Idealnya saya harus Bagaimana tuh? Harus tetap bagaimana? senyum atau pura-pura senyum. Tapi memang sakitnya di Pasti ya, sini. Pak. Weh, Sandri di Jauh kan sini. diundang datang Pak iya. Wali Kota, Iya. nggak disebutin. Tidak Nggak disebutin, Walaupun kan? saya sih nggak masalah, cuman kan orang lain. Iya, pada jadi harus omongin disebutin, ya. disebutin. Iya, iya. Kalau menurut saya, Kang Jenal tetap tersenyum kan, Kang Jenal udah ganteng ya, tambah ganteng. Kasih Anda. Terima kasih Nina. Kosong. Jadi yakinlah Kang Jenal, pasti nanti akan ada yang membisiki, yakinlah bahwa itu Pak Wakil loh. Nah itu akan Kita bisa jangan sangat bereaksi yakin. aja, Pak. Iya. Diam aja. Jangan reaksi pundung, Tapi jangan di luar reaksi. nanti arah orangnya. Canda Nina, canda. Itu pasti ya akan dalam kurun pasti waktu ada yang pasti, mengingatkan. pasti. Yakinlah itu, karena saya juga pernah mengalami dengan beberapa teman begitu mengisi buku. Saya sebetulnya tidak, teman saya yang, ibu dari mana ya? Kamu nggak tahu saya siapa? Nah, jangan seperti itu sampai saya cubit teman iya, saya itu iya, ya. iya, iya. Tapi akhirnya kan orang-orang yang lain kan, itu ibu loh, bla 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 gitu ya. Jadi tetap yakinlah bahwa akan Keren ada yang banget. mengarahkan. Tapi sih kalau aku hadapin orang yang kayak gitu, aku ya oke lah, aku dengerin aja dia ngomong, tapi ilmu padi adik, ilmu padi. ya, Menyala ilmu abangmu. padi, menyala abangku, langsung dibuat JJ. JJ apa tuh? Tuh ya, kalau Gen Z kalau sama Gen Alpha udah ngomong udah, aku sampai yang bingung mau ngomong Biar apa. nggak bisa bicara Iya, sama iya, iya. cucu nanti JJ itu apa? JJ tuh kayak bikin video-video Jedak jeduk. TikTok gitu, Oh. jedak jeduk. DJ, DJ. Gitu. DJ Apa ada nggak? apa tadi apa? JJ. JJ. Oh. Jadi nanti pulang ke rumah ada pengetahuan lagi nih. Iya. Velocity. Kalau Velocity saya tahu. Oke. Oh, tahu. Ya. Pernah Iya, iya, Pernah Gen. bikin. Iya, iya, iya. Oke. Oke, Aku terus pokoknya dengerin aja, karena itu juga pendapat dia mungkin dari pengalaman aku ngobrol sama dia, aku jadi lebih tahu, punya pengalaman baru lagi. Oh ya, aku Cukup tahu ya. cukup tahu sih. Oke lah, cukup tahu. YTTA. YTTA. Yang tahu-tahu aja. Yang tahu aja. ampun ya Tete. Oh, oke kalau gitu yang mana tuh tadi tuh? Ini belum. Pokoknya intinya tuh saling menghormati aja, saling menghargai, harus Iya. memahami satu sama lain, mendengarkan. Kalau ada masukan jangan baper, harus di Ya, ya, ya. Ya Digali gitu lagi. ya ngerti kita ngerti Iya. ngerti. Tadi kan kita mendengar ya kalau adik ini banyak banget ya sama Kang Nurdin tuh singkatan-singkatan nih ya Tete apa? YTTA. Ya Tete atau apa? yang Yang tahu-tahu tahu-tahu aja. Coba ya kita lihat di sini ini ada
apa kepeannya nih. Kepean tahu nggak kepean? Enggak. Kepean tahu nggak? Contekan. Oh, contekan. Ini bahasa Gen X sama baby boomers kayaknya ya. Oke, ini contekannya nih. Nih. Nah, oke. Itu di zaman generasi apa teh? Ini generasi coba mana? Kalau ini kayaknya sekarang ya. Jet. Milenial. Oh, milenial. Ghosting Sekarang gitu kan, kan. Saya nggak tahu ya. Ghosting. Kemana aja gaulnya? Kemana Ya aja Pak Allah. Wakil gaulnya ya Kak? Tuh piknik. Jangan Apa? jadi piknik. Adik jelas. Validasi Adik. gitu, validasi. Pick me itu Apa? Adik? sebenarnya kalau pick me itu artinya agak negatif sih. Agak negatif Pick me. karena dia agak validasi kurang sih gitu kalau pick me. overclaim. Pick me itu biasanya dipakai sama orang yang lagi julid, yang lagi gibah. Ya. Itu biasanya dipakai, ih dia tuh Kan pick me ya. banget Iya. sih. Oh gitu. Iya, oh my god. Skibidi banget. Skibidi. Ini Nina tuh apa skibidi? Skibidi itu artinya kayak, ih dia tuh pokoknya skibidi itu artinya yang jelek-jelek gitu. Jadi pick me sama skibidi itu sepaket gitu loh. Oke. Iya. Pick me itu buat orang yang pengen menonjol banget. Sekali Kalau zaman narsis ya. Nah, sahabat lintas generasi, kita baru saja ngobrol seru tentang berkomunikasi. Masih banyak lagi loh yang akan kita saksikan dan diskusikan. Tetap di sini ya. Kita akan lanjut di segmen berikutnya. Wah, oke nih Teh. Kang, Ya. tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar banget ya, udah sampai bahas komunikasi, lintas generasi dan lain sebagainya. Kayaknya kita habis ini serunya kita main games nih. Betul gak Adik? Main game. Bener banget. Kita main Nina, game. Seru nih kayaknya nih. Seru Oke ya? ya. Oke, aman. Siap. Gaskeun. Gimana? Oke, gaskeun. Nah, jadi di sini tuh ada pertanyaan-pertanyaan nih Teh. Nina, Akang, Ya. di sini ada pertanyaan. Nanti aku bakal bagiin ini. Dah, salah satunya nanti harus jawab. Jawab Oke, satu-satu jawab ya. satu-satu kali Sesuai ya. sama generasinya pertanyaan. Oke. Boleh dari Kang Janal dulu nih. Teh. Oh, Teh dulu. Nina. Oke. Adik? Oke. Kamu nggak ngambil? Boleh, terakhir. Terakhir. Saya pilih ya. Siap. Oke. Boleh nggak sih dari adik dulu kita buka? Dari Apa nih pertanyaannya? Pertanyaannya, gimana cara minta izin sama orang tua kalau kita mau pulang malam atau nginep di rumah temen? Wah, gimana tuh? Boleh role play. Ayo, cara minta izin dipraktekin aja. Ulangi lagi pertanyaannya. Cara aku minta izin sama orang tua kalau mau pulang malam atau nginep di rumah teman, biasanya aku nanya dulu sih sebelum diajakin juga pasti aku udah nanya sih, Ami kalau misalnya aku diajakin teman buat nginep atau kayak sleepover party gitu, boleh nggak sih? Sleepover party. Sleepover party. Wah. Sleepover party itu kayak tidur sambil kayak misalnya nonton Netflix bareng. Oh, sambil ngemil bareng. Nobar kali. Oh, nobar. Nonton bareng kan? Nonton bareng. Nobar gitu, biasanya aku nanya dulu sih. Tapi contohnya nih adik, kalau misalkan adik gak bilang, orang tua tiba-tiba sekring. Kamu di mana? Jam segini belum pulang. Adik jawab apa? Jujur aku gak mungkin kayak gitu. Oh, oke kayak gitu. Oke. Aku nggak kayak gitu sih. Biasanya tuh tapi ya dari aku kalau misalnya teman-teman mau main gitu, menurut aku sih dari pengalaman aku ya harus bilang ramean kok. Harus Oh, bilang ramean kata kok. kuncinya ramean ya. Iya, ramean banyak orang. Ramean. Banyak orang kok kayak misalnya Bareng-bareng mau gitu ya. mau jajan gitu keluar gerbang. Ramean kok gitu pasti nanti dimarahin. Udah pasti di sini. Iya, harus ramean Berarti pokoknya. kalau anak Kuncinya harus pokoknya harus ramean. Gimana Kang? Gimana Kang? Enggak. Jujur sih, Oh, jujur. ramean. Saya tahu alasan kalian selama ini berarti. Ramean. Nina Tapi harus gimana? tetap Masih jujur juga. nyambung Nina? Tapi benar ya, jujur ya. Tapi harus jujur juga. Harus Kenapa? jujur juga. Kenapa harus bilang ramean tuh kenapa gitu? Karena kalau misalnya kita keluar gerbang nih, cuman sendirian doang, pasti nggak dibolehin kan? Atau Kalau takut cuman- berdua-dua gitu sama seseorang lain jenis mungkin. gitu. Dicurigai misalnya. Iya, biar enggak. Jadi harus bilang ramean, jangan Harus sampai bilang ramean sih. Betul, Nina. Kalau kita bilang ramean,
curiganya mama-mama papa-papa kita pasti nggak terlalu curiga banget kan. Curiga-curiga aja Tapi ya. harus tetap Kayaknya jujur kita juga curiga-curiga dong. aja ya. Harus bareng. Mau ramean mau sedih. Ramen juga bisa curiga loh. Ramen juga bisa Nah, curiga. tuh coba. Nina Ayo, gimana Nina? Nina gimana? Coba. Iya, kalau kayak saya gitu kan punya anak generasi E seperti ini gitu ya. Adik izin berarti. Iya. Jadi kan izin nih misalnya ya, bilangnya gimana? Izin kemana dulu nih? Izin Sleep over itu. Oh, sleepover party. Ya, nonton bareng. Kenapa harus nonton ada bareng. partinya? Nonton bareng, Sleepover nonton bareng. party. Nobar. Lebar. Nobar. Isbar. Halo Bunda. Iya. Assalamualaikum. Nggak ada maunya nih kayaknya nih. Kalau Mbak Ego nih, bahasanya nih kayak gitu. Iya. Bunda Kan sayang. ada maunya. Bunda sayang. Ini teman-teman aku nih di sekolah, besti-besti aku mau ngajakin nobar sleepover party di rumahnya Putri. Bunda hari ini cantik banget deh, Bun. Keren kok, Bun. Teman-temannya cewek semua, sleepover party, Bun. Padahal Bunda belum ngomong apa-apa loh, belum juga nanya itu sama siapa. Tapi memang apa namanya kalau bahasa seperti itu justru kalau buat Bunda ya, kalau over seperti itu ya, kalau mungkin buat santri kan mungkin biasa ya itu ya. Memang Masaknya. anaknya memang yang penuh dengan ini ya, penuh dengan ekspresi ya. Ekspresi, Tapi kalau aktif. buat kita nih apa sih gitu? Kenapa sih ini anak pasti menutupi sesuatu? Itu ada mungkin ya muncul. Kalau Bunda baru tahu kalau memang benar ini tuh jujur, baru tahu kalau ini Cantika itu memang ngomongnya apa namanya punya keinginan merayu ya. Merayu. Tapi milenial tuh nggak gitu loh. Kayaknya jarang izin ya. Ini milenial ini Pak. Oh, milenial ini ya. Milenial ini karena anak saya Kan udah beda lingkungan. anak saya tuh milenial. Jadi milenial itu malah justru orang tuanya tuh sayanya sendiri yang nanya-nanya di mana apa segala macam. Mereka nanti jawabannya tuh kayak nggak penting gitu. Silakan Oh, membaca. buka ini nih. Boleh, Iya. siap Kang. Balik ya. Pertanyaannya nih, seandainya semua alat komunikasi saat ini masih ada dan berfungsi, generasi kamu lebih suka komunikasi pakai cara apa? Generasi milenial senangnya apa? Iya. Multi cara sih, maksudnya berbagai cara sih. Artinya komunikasi langsung dan digital harus tetap ada. Saya nggak bisa memilih satu cara komunikasi karena perkembangan zaman yang menjadi tantangan dan Jadi mengikuti ya. ya batas jarak kita. Yang kedua, untuk melatih chemistry orang tua anak, sesama teman, guru dan murid. Interaksi langsung itu paling efektif untuk mencairkan suasana dan sering ngobrol. Gitu. Tapi sesekali di saat situasi yang jarak kita jauh, kita pengen tahu kabar pacar kita misalkan. Maksudnya Iya. Santika. Dikat ya, dikat. Disebut lihat nanti. Iya. Sesekali boleh kita menggunakan digital, telepon, WhatsApp, video call bahkan sekalipun untuk memastikan orang yang kita sedang cari, misalkan anak atau istri ya, atau orang tua. Saya rasa memang itu kondisi zaman harus fleksibel. Tapi saya sih masih berharap ya komunikasi langsung hari ini coba diaktifasi lagi lah. Anaknya di atas, orang tua di bawah kan tinggal ngobrol sebetulnya. Ini kadang pakai WA. Di rumah ya. Di rumah. Iya. Dan itu terjadi juga di rumah saya. Di rumah ya. Iya Cuman sama kan Pak. kita sambil evaluasi. Nah, mungkin itu yang hari ini membuat degradasi adab moral, Generasi juga ya. kepedulian dari lingkungan rumah dulu. Betul. Tapi waktu zaman Kang Zainal dulu kan ada telepon yang masukin koin Kang. Nah, pernah pakai nggak sih Kang? Saya pernah nyolok keluar koin banyak. Preman. Iya. Saya mau telepon ke rumah teh. Oh, nggak ada koin. Begitu gimana? mau kan ada error gitu kan. Iya. Saya udah punya koin, saya punya dua Udah. kan. Tapi nggak bisa. Pas saya masukin satu, Nggak bisa. bukan nggak bisa, penyangkut. Saya cari LED, dapat dua dilipatin jadi satu dilipatin jadi dua. Pas digini-gini keluar 5.000. Oh, semuanya keluar. Itu saya lari ketakutan. Oh. Ketakutan lari. Iya. Begitu udah nyampe rumah, kenapa gak gua ambil ya? Baru nyesel ya. Iya. Jadi Kuat ya. zaman saya mengalami itu dan itu keren sekali lah. Apa telepon pakai koin itu jadi Kalau wartel
Wartel saya sempat punya orang tua dulu. Oh, wartel. Itu apa sih? Kalau dulu kan kita kalau misalnya mau telepon nggak punya telepon di rumah, mau telepon ke luar negeri atau ke luar kota gitu pakai wartel ya? Iya, betul. Wartel mungkin penyedia jasa ya untuk berkomunikasi dengan luar negeri atau sesama nasional lah. Dengan menggunakan tarif tertentu. Coba tadi yang baru dibuka baru saya sama Adik deh kayaknya. Iya. Nina. Ini belum. Wah, gimana gaya bicara kalian waktu mau ngajakin temen main nongkrong? Wah, aduh, gimana ya? Kalau mungkin- versi Gen Z kan, kesini yuk nongkrong. Oh. Nah, gitu Gaskan. Nina. Oh, Gaskan. sama sih, sama kayaknya. Nama ya? Sama. Kalau pas habis kita acara yang serius, kita kemana nih sekarang? Nah, yuk? oh. Gitu ya. Ngopi-ngopi aja yuk. Nah, sama. Sama berarti Nina ya. Sama. Sekarang Teh Yanti. Di sini ada pertanyaan, pada zamanmu kalau lagi dimarahin orang tua dan kamu nggak sependapat, biasanya gimana? Langsung gas jawab supaya cepet beres perdebatan atau kalau waktu kita masih remaja ya gitu kan, zaman saya itu memang banyak bentrokan sama peraturan sama dari orang tua ya gitu ya. Jadi memang apalagi gejolak seorang remaja itu juga kan pengen didengar gitu kan, pengen segalanya tuh harus dituruti segala macam gitu ya. Suka berdebat sama orang tua gitu kan, kita kasih pendapat ya kenapa? Orang tua kan bertanya kenapa gitu kan ya. Jadi saya juga menjawabnya juga karena begini-begini gitu kan ya. Pendirian Kadang- masing-masing. Karena ya. kadang-kadang orang tua saya itu atau orang tua di baby boomers ya, mereka itu hanya satu arah ngasih peraturan. Nggak pernah mereka itu bilang kamu harus nggak boleh pulang malam karena titik-titik nggak ada tuh. Pokoknya nggak boleh pulang malam. Jadi tidak bisa kamuflase. Iya. Jadi harus misalnya maaf ya, kalau berdua-duaan terlalu lama, dulu kan nanti ada setan. Kenapa ada setan? Ya kan? Jadi harus dijelaskan bahwa kalau dua orang bertemu akan begini. Dan itu harus jelas kalau untuk anak-anak. Tidak boleh terselubung, tidak boleh. Karena mereka sudah banyak mendengar di luar Kang Jenal kan, dengan dari Gadget, dari segala TV, macam. dari Jadi kita juga harus memberikan sesuai dengan yang mereka suka baca. betul. Terakhir. Oke. Belum dibuka nih kartunya. Ini tunggu nih ya. Adem-adem aja ini. Apa tuh? Oke, pertanyaan nih. Kalau lagi males ngetik panjang, biasanya kalian jawab pakai kata / emoji singkat apa? Terus alasannya. Nah, kalau versi Gen Z dulu nih, Teh. Biasanya kalau lagi ngetik panjang, contoh misalkan teman ngajak, kesini yuk. Paling kita ngejawabnya kalau versi Gen Z ya, singkat aja sih. Ke MNA, jadi kemana? Oh kemana? Oh yang Jadi ketika. harus kemana? Nah, Iya. paling itu sih. Tapi kadang-kadang kan suka katanya diulang-ulang gitu. Iya. Maksudnya kemana gitu. Iya. Itu memang apa sih Penekanan ya? ya? Apa Penekanan atau memang apa tuh? Penegasan. Oh penegasan, penekanan sama ya. Karena kita pasti Gen Z ini perlu yang langsung to the point gitu. Oh. Kemana tuh kemana, iya. Iya, penegasan ya. Teh, misalkan Pak Wali tanya, Pak Wakil di mana? Saya balas, Kak, marah nggak kira-kira? Tanya dong, Kak itu apa? Kepo. Iya. Memang di zaman masanya itu berbeda tuh ya. Iya. Di masa dia aman dijawab. Iya. Aman. Jadi dengan capital letter juga kan kalau kalian nih kalau misalnya nggak chat ke saya pakai WA, tapi mereka pakai huruf besar semua Nina. Kayak marah tuh. Itu kan kayak marah. Padahal enggak ya. Kalian Itu kan bisa Enggak sama jadi sekali. bisa Kalau di jadi zaman- marah, di zaman bisa kita jadi marah. excited. marah kan? Marah. Marah. Tapi kalau di zaman mereka tuh enggak. Enggak ya? Kang. Jadi Iya. itu mereka lagi excited justru. Kalau di Excited. antara Iya. ini kaum kami itu jadi Nggak baper. sopan. loh. Iya, Ada jadi yang baper. baper. Nggak Iya. sopan Jawabnya gitu kan. gini sih, Heeh. iya. Iya. Gitu ya, Bu ya. Kenapa baper? Karena ada huruf yang lain kecil, nah yang itu gede. Iya. Tapi karena mereka lagi excited Pak. Oh. Kang. Jadi gitu. Dari obrolan ringan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi adalah poin penting dalam membangun suatu hubungan. Dengan memahami gaya komunikasi dari setiap generasi, kita jadi bisa nyambung, saling menghargai dan harmonis bersama.
Terima kasih kepada semua narasumber pada hari ini. Nurdin, Kang Jenal, Nina, dengan adik Handika. Semoga obrolan kita tadi dapat memberikan inspirasi untuk masyarakat luar. Jangan lupa subscribe podcast Bogor Gelis dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman juga, orang-orang yang kita sayangi. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bogor Gelis, lintas generasi, satu tujuan.